Sebelum dimulai silahkan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Mau lanjutin materi berikutnya, yaitu tentang operasi suku banyak. Operasi suku banyak yang kita pelajari nanti tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita pelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kita lihat penjumlahan langsung fx X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X tambah 1 dengan Gx X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah 2X min 1. Jika dijumlah Fx plus Gx, maka berarti setiap sukunya dijumlahkan. X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 berarti menjadi 2X pangkat 3. X kuadrat ditambah min 2X kuadrat berarti menjadi min X kuadrat. Min 3X ditambah 2X berarti menjadi min X. Plus 1 ditambah min 1 berarti habis 0. Berarti hasilnya hanya seperti ini. Berarti penjumlahan tinggal dijumlahkan masing-masing suku yang sejenis. Begitu juga dengan pengurangan. Sama. Pengurangan berarti fx dikurangi x dikurangkan fx berarti x pangkat 3 dengan x-nya x pangkat 3 berarti habis 0. Dan x kuadrat dikurangi dengan min 2x kuadrat berarti menjadi min 5x. Min 3x dikurangi 2x berarti tadi x kuadrat dikurangi min 2x kuadrat berarti menjadi 3x kuadrat. Min 3x dikurangi dengan 2x berarti min 5x. 1 dikurangi min 1 berarti menjadi plus 2. Itu pengurangan. Derajatnya sama di sini. Untuk penjumlahan dan pengurangan tergantung dari angkanya nanti. Ya. Kalau X pangkat 3-nya tidak habis, berarti tetap derajat 3. Kalau X pangkat 3-nya habis, berarti derajatnya berkurang. Jadi tergantung dari penjumlahan pengurangannya. Bagaimana dengan perkalian? Nah, perkalian berarti sama. Kita kalikan masing-masing suku dari fx dengan gx. Kalikan SCTV seperti kalian biasa mengalikan, berarti X pangkat 3 kalikan X pangkat 3, X pangkat 3 kalikan min 2X kuadrat, X pangkat 3 kalikan 2X, X pangkat 3 kalikan min 1, dan seterusnya. Maka akan didapat bentuk seperti ini. X pangkat 6 min 5, min X pangkat 5, min 3X pangkat 4, min 4X pangkat 3, min 9X kuadrat ditambah 5X min 1. Jadi derajatnya di sini adalah 0 karena didapat dari derajat dari fx3 ditambah dengan derajat dari gx3. 3 ditambah 3 menjadi 0. Itu adalah derajat dari bentuk perkalian. Gimana? Bisa kalian pahami sebentar? Oke, lanjut. Kalau kita udah selesai bentuk penjumlahan perkalian, bagaimana dengan pembagian? Pembagian bisa ini kita pakai cara Porogapit atau Horner. Nah, konsep pembagian. Konsep pembagian jika fx dibagi oleh px, maka hasilnya adalah hx. Ya. Dan sisanya adalah sx. Fx sama dengan px kalikan hx ditambah sx. Jadi sx-nya adalah sisa, hx adalah hasil bagi, p adalah pembagi. Kita lihat saja langsung contohnya. Perhatikan cukup banyak berikut. Jadi ada suku banyak X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Jika dibagi dengan X min 2. Nah, caranya ini 1 per 1. X pangkat 3 dibagi dengan X adalah X kuadrat. Bagi dengan X saja, jangan pakai min 2. Bagi dengan X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Setelah itu, hasil dari X kuadrat kamu kalikan dengan X min 2. Berarti menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat. Kemudian, ini dikurangkan. Nanti X pangkat 3 plus 4X kuadrat ditambah 3X tambah 1 dikurangi dengan ini hasilnya tadi. Hasilnya adalah 6X kuadrat ditambah 3X plus 1. Kemudian
6x kuadrat ini dibagi dengan X. Dibagi dengan X hasilnya 6x. Kemudian dari hasil 6x tadi dibagi dengan semuanya, maka hasilnya seperti ini. Kurangkan dengan yang atas, maka hasilnya 5x plus 15x plus 1. Kemudian 15x plus 1 dibagi dengan X, hasilnya sama dengan 15. Hasil dari 15 kalikan dengan X min 2, hasilnya adalah 15. X min 30. Setelah dikurangkan, hasilnya adalah 31. Nah, ini caranya Porogapit. Hasil 31 ini dikatakan sebagai sisanya, dan yang atas ini adalah hasil baginya. Itu jika dibagi oleh X min 2 adalah X min A. Jadi sisanya yang ada di bawah di sini, hasilnya dari sini. Hasil bagi derajat dari sisa, derajat dari sisa di sini karena pembaginya berderajat 1, maka sisanya berderajat 0. Karena 1 min 1 sama dengan 0. Berarti derajatnya adalah 0, berarti menjadi koefisien. Kemudian, kalau fungsi fx-nya pangkat 3 dibagi oleh pangkat 1, berarti derajat 3 dibagi derajat 1, maka hasilnya berderajat 2. Karena 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil baginya berderajat 2. Oke, paham ya? Lanjut. Tadi seperti ini. X pangkat 3 fungsinya, ini pembaginya, hasil baginya, dan ini adalah sisa baginya, 31. Nah, sekarang bagaimana cara Horner? Cara Horner seperti yang kemarin, jika fungsinya sama seperti ini tadi, kalau dibagi dengan X min 2, masukkan masing-masing koefisiennya ke dalam Hornernya tadi. Berarti 1, 4, 3, dan 1. Karena dibagi oleh X min 2, berarti tuliskan di sini 2. 1 turunkan 1, kemudian kalikan dengan 2, taruh sini 2, jumlahkan dengan 4, hasilnya 6. Kemudian dari 6 kalikan dengan 2, hasilnya 12. 12 jumlahkan dengan 3, itu hasilnya 15. 15 kalikan dengan 2, hasilnya 30. 30 ditambahkan 1, hasilnya 31. Nah, berarti 31 inilah sisanya. Ya, jadi 31 adalah sisanya. Dan hasilnya mana? Hasilnya adalah ini, 1, 6, 15. Artinya di sini kita harus mengurutkan, ini 15 adalah pangkat 0, 6 itu pangkat 1, 1 itu pangkat 2. Akhirnya berarti menjadi 1 koefisiennya X pangkat 2, berarti X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 15. Jadi ini adalah hasil baginya. Nah, sama cara Horner, cara Porogapit, pasti hasilnya sama kalau hitungan kalian benar. Untuk menggunakan cara apa? Bisa pakai, terserah semudah kalian. Bisa pakai cara Porogapit, bisa juga pakai Horner. Kemudian, bagaimana dengan pembagian dengan AX plus B? Kita pakai cara 2. Porogapit dan Horner. Sama Porogapit seperti yang tadi, 1, 1. Ya, ini fungsinya 4x pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Dibagi dengan 2x min 1. Hasilnya sama aja. Ya, bisa taruh ke samping, bisa taruh atas. Prosesnya sama. Dibagi dengan 1 per 1. 4x pangkat 4 dibagi dengan 2x. Hasilnya 2x pangkat 3. Kemudian dari 2x pangkat 3 kalikan dengan semuanya, berarti hasilnya menjadi seperti ini. Proseskan semua sampai akhir, ternyata sisanya 5. Ya. Ya, paham dari sini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan cara Horner? Nah, cara Horner. Karena ini pembaginya 2x min 1, berarti Hornernya adalah setengah. 1 per 2. Nah, fungsinya ini 4x pangkat 4
karena S pangkat 3-nya 0, berarti di sini tulis 0, koefisiennya 3, koefisiennya min 2, koefisiennya 5. Horner dengan setengah, mari 4 turun, 4 kalikan setengah hasilnya 2, jumlahkan dengan 2, kalikan setengah, 1, jumlahkan dengan 3, hasilnya 4, kalikan setengah, hasilnya 2, jumlahkan dengan min 2, hasilnya 0, 0 kalikan setengah, hasilnya 0, jumlahkan dengan 5, hasilnya 5. Sama, hasilnya di sini 5. Ya, sama hasilnya. Berarti sisanya adalah 5. Dan hasil baginya perhatikan beda di sini. Untuk dengan pembagian X min A dengan pembagian AX plus B beda. Hasil bagi kalau pakai Horner di sini, dilihat harus dibagi dengan ini. Kenapa kok 2? Karena adalah 2X. Berarti hasilnya adalah dibagi dengan 2. Berarti koefisien 4, 2, 4, 0 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 2X. Pasti hasilnya sama dengan porogapit. Kalau porogapit tanpa nggak usah dibagi dengan 2, tapi untuk honor harus dibagi dengan 2. Karena ini A-nya adalah 2. Nah, bagaimana jika A-nya 3, 4, 5? Ya sama, kalau A tergantung dari A. Berarti tergantung dari A-nya. Kalau 3 berarti dibagi dengan 3. Paham? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Bagaimana dengan dibagi oleh AX pangkat 2 ditambah BX plus C dibagi oleh bentuk kuadrat. Nah, jika bentuk kuadrat bisa pakai porogapit ya. Harus memakai porogapit. Tidak bisa pakai Horner jika bentuk pembaginya tidak bisa difaktorkan. Nah, seperti ini. Pembaginya 2x kuadrat min x plus 4. Ini tidak bisa difaktorkan. Berarti harus menggunakan cara porogapit. Nah, caranya seperti tadi. Ini sebagai hasilnya, ini sebagai sisanya, ini sebagai hasil. Sisanya berderajat 1 karena pembaginya berderajat 2. Hasilnya berderajat 2 karena fungsinya berderajat 4, pembaginya berderajat 2. 4 dikurangi 2 berarti 2. Oke, Pak? Nah, bagaimana kalau pembaginya itu bisa difaktorkan? Nah, bagaimana kalau pembaginya bisa difaktorkan? Berarti bisa pakai dua-duanya, bisa pakai cara porogapit, juga bisa pakai Horner. Nah, kita lihat contohnya berikut. 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, x kuadrat plus 2x min 3, kalau dengan cara porogapit, hasilnya seperti ini. Hasilnya 4x min 7, sisanya 28x min 26. Seperti itu kalau porogapit ya. Nah, kalau pakai Horner ini lebih beda. Kalau pakai Horner, jika fungsi itu bisa difaktorkan, nah fungsi x kuadrat ditambah 2x min 3, kalau difaktorkan, berarti menjadi x min 1, x plus 3. Nah, dibagi menjadi x min 1, berarti dan x plus 3. Nah, kita faktorkan satu per satu. Maaf, kita Hornerkan satu per satu. Boleh x min 1 dulu atau x plus 3 dulu boleh. Nah, saya contohkan di sini x min 1 dulu, berarti x1. Berarti 4. Fungsi itu tadi dihornerkan dengan 1, hasilnya 4, 5, 7. Sisa pertama 1. Kemudian dari hasil tadi dihornerkan lagi dengan x plus 3, berarti ini min 3, hasilnya adalah 4 min 7. Berarti 4 min 7 adalah 4x min 7. Ini hx, berarti hasilnya berarti 4x min 7. Sama. Nah, beda lagi untuk menentukan sisa. Menentukan sisanya kita pakai rumus kayak gini. Sx sama dengan S2 kalikan X min A. X min A di sini adalah pembagian pertama. Ditambah sisa yang pertama. Ini adalah sisa yang kedua. Karena sisa yang kedua tadi 28, berarti 28. X min A pembaginya adalah 1, berarti ini X min 1. Ditambah dengan sisa pertama 2, jadi ini tulis 2. Kalikan dengan SCTV 28 kalikan X, 28X min 28 kalikan min 1 berarti min 28 ditambah 2. Berarti hasilnya 28.
X min 26. Nah, sama kan hasilnya. Dari antara porogafit dengan Horner sama. Menggunakan cara seperti ini. Paham ya? Nah, sampai di sini pembagian perkalian sekian